Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobatku semua. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Kisah ini menceritakan tentang sebuah pesugihan warung makan Padang yang misterius. Di awal kisah, di sebuah sudut kota kecil di Sumatera Barat, ada warung makan Padang yang sangat terkenal. Namanya Warung Minang Raso. Dari pagi sampai malam, warung itu tak pernah sepi. Pelanggan datang dari berbagai penjuru kota, bahkan rela antre panjang hanya untuk makan di sana. Anehnya, meskipun harga makanannya murah, pemilik warung, Makrani, hidup mewah, rumah besar, mobil mengilap, dan selalu mengenakan perhiasan emas tebal. Banyak yang bertanya-tanya, apa rahasia Makrani? Masakannya enak? Iya, tapi rasanya ada sesuatu yang berbeda. Bukan cuma enak di lidah, tapi juga membuat orang ingin kembali, dan kembali lagi. Suatu malam, seorang karyawan baru bernama Andi tanpa sengaja melihat sesuatu yang aneh. Saat itu warung sudah tutup, lampu dipadamkan, namun dari dapur terdengar suara lirih orang berbicara. Diam-diam Andi mengintip. Di dapur, Makrani sedang berbicara dengan sosok hitam besar bermata merah. Di depannya, ada sesajen berupa rendang yang masih mengepul panas, ayam pop, dan gulai tunjang. Sosok itu mengangguk-angguk sambil mengendus aroma masakan. Aku sudah memenuhi janjiku, bisik Makrani. Setiap hari, kau kuberi rendang bertuah, kau buat mereka ketagihan. Mereka makan bukan karena lapar, tapi karena haus pesona rendangku. Sosok itu tertawa, suaranya seperti gesekan batu, lalu perlahan-lahan menghilang ke dalam bayangan dapur. Andi mundur perlahan, ketakutan luar biasa. Ia sadar, warung ini bukan sekadar warung biasa. Rendang yang mereka makan tiap hari adalah bagian dari perjanjian dengan makhluk halus. Sejak malam itu, Andi mengundurkan diri diam-diam. Namun sebelum pergi, Makrani sempat memanggilnya dan menatap tajam, seolah tahu apa yang telah Andi lihat. Dengan suara berat, Makrani berbisik, yang sudah tahu, tak boleh sembarangan bicara, atau kau sendiri akan jadi bagian dari rendang bertuah itu. Andi meninggalkan warung Minang Raso malam itu juga. Dengan napas tersengal, ia mengayuh motornya sejauh mungkin dari tempat terkutuk itu. Namun sesampainya di kosan, keganjilan mulai terjadi. Di atas meja makannya, tergeletak sebungkus nasi Padang. Padahal ia yakin, ia tak membeli apa-apa. Bungkusnya persis seperti dari warung Makrani, lengkap dengan cap warung Minang Raso berwarna emas. Perut Andi tiba-tiba terasa lapar, sangat lapar, lebih lapar dari biasanya. Ia mencoba mengabaikannya, namun aroma rendang dari bungkusan itu semakin kuat, menusuk-nusuk hidungnya. Dengan tangan gemetar, Andi membuka bungkus itu. Isinya hanya rendang, satu potong besar, berkilauan seperti baru matang. Ia hampir tergoda, tapi teringat kejadian di dapur. Andi menahan diri, ia membungkus kembali nasi itu dan membuangnya ke tong sampah luar. Malam itu, Andi bermimpi buruk. Ia melihat dirinya duduk di warung Minang Raso, makan rendang tanpa henti, mulutnya belepotan, tangannya gemetar tapi terus menyuap. Di sekelilingnya, para pelanggan lain juga makan seperti orang kerasukan. Mata mereka kosong, wajah mereka pucat, namun tangan mereka tak berhenti mengambil makanan. Di sudut ruangan, Makrani berdiri. Ia tersenyum, tapi senyumnya bukan seperti manusia. Mulutnya lebar, nyaris sampai ke telinga, dan di matanya ada kilatan merah. Andi terbangun dengan tubuh basah kuyup oleh keringat. Namun di sudut kamarnya, samar-samar ia melihat bungkusan nasi Padang itu kembali utuh di atas meja, seakan-akan tak pernah ia buang. Andi sadar, ia sudah diincar, ia sudah terikat pada pesugihan itu. Yang sudah tahu, tak boleh sembarangan bicara. Suara Makrani bergema di kepalanya. Kini, Andi harus memilih, melawan kutukan itu, atau perlahan-lahan menjadi bagian dari rendang bertuah, seperti yang diancamkan. Andi sadar, jika ia tinggal lebih lama, hidupnya tamat. Maka sebelum subuh, ia berkemas cepat, tanpa berpikir panjang, ia naik motor dan meninggalkan kota kecil itu, menuju ke arah Bukit Barat yang katanya penuh tempat-tempat keramat. Namun, perjalanan tidak mudah. Saat melewati jalan sunyi di pinggir hutan, kabut tebal turun tiba-tiba. Jalanan yang biasa ia lalui jadi asing. Lampu motornya menembus asap putih pekat. Namun di kejauhan,
ia melihat sosok berdiri, seorang perempuan tua berbaju kurung lusuh, membawa bungkusan nasi padang di tangannya. Perempuan itu tersenyum sambil berbisik pelan, "Makanlah." Andi berteriak dan memacu motornya sekencang-kencangnya. Tapi kemanapun ia berbelok, jalan selalu kembali ke tempat itu, seolah ia terjebak dalam lingkaran. Putus asa, Andi berhenti di tepi jalan dan menangis. Dalam keputusasaan itu, seorang pria tua datang, mengenakan surban dan tongkat kayu. Wajahnya ramah, tapi sorot matanya tajam. "Anak muda, kau terkena rantai bertuah," kata pria itu. "Makanan itu bukan sekadar masakan. Ia mengikat roh dan jiwa. Sekali kau mengendusnya, kau takkan bebas tanpa tumbal." Andi memohon, "Tolong saya, Pak. Apa yang harus saya lakukan?" Pria itu mengangguk pelan. "Ada satu cara, kau harus kembali ke warung itu dan membalikkan perjanjiannya. Namun risikonya besar. Jika gagal, kau akan menjadi bahan rendang berikutnya." Andi menggertakkan gigi. Ia tahu ia tak punya pilihan. Lebih baik melawan daripada perlahan-lahan mati dimakan kutukan. Pria tua itu memberinya sebuah kantong kain berisi garam kasar, sebuah cermin kecil, dan segenggam daun sirih. "Gunakan ini saat bertemu iblis rendang itu. Tapi ingat, jangan sekalipun kau makan apapun yang ditawarkan, walau tubuhmu terasa lapar mati." Malam itu, Andi bersiap kembali ke warung Minang Raso, menuju pusat kutukan itu. Namun saat ia mendekati bangunan tersebut, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Warung itu sudah tak berbentuk, hanya bangunan lapuk, terbakar sebagian, dengan papan nama yang terbalik. Dari dalam, terdengar suara-suara mengerang, seperti puluhan orang yang menangis kelaparan. Andi tahu, perjalanan barunya baru saja dimulai.